Aku divonis tak bisa hamil lagi, hingga akhirnya keajaiban itu datang. Assalamualaikum sahabat curhatku, terima kasih sudah datang ke channelku ini. Untuk yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Pernikahan yang sempurna mungkin hanya ada di dalam dongeng, karena di dunia nyata, kebahagiaan seringkali diuji dengan cobaan. Namaku Amira, telah menikah dengan Mas Iksan selama 20 tahun, dan dalam perjalanan ini, kami telah melewati banyak rintangan. Aku seorang wanita yang awalnya penuh dengan harapan untuk menjadi seorang ibu, harus menerima kenyataan pahit bahwa kemungkinan untuk memiliki anak semakin kecil. Namun di balik semua kesedihan itu, sebuah keajaiban terjadi. Ini adalah perjalananku, perjalanan seorang wanita yang berjuang menghadapi kenyataan dan menemukan harapan ketika segalanya terasa telah hancur. Aku pertama kali bertemu dengan Mas Iksan saat kami bekerja di sebuah minimarket. Kala itu, aku sudah 3 tahun bekerja di bagian kasir. Sudah terbiasa menghadapi pelanggan dari pagi hingga sore, tersenyum, melayani, dan sesekali mengatasi keluhan. Rutinitas yang monoton yang kadang membuatku jenuh juga. Tapi aku tak punya pilihan lain. Aku perlu pekerjaan ini untuk menghidupi keluargaku. Mas Iksan di sisi lain, baru beberapa bulan bekerja sebagai staf gudang. Dia bukan tipe pria yang mudah bergaul. Sosoknya yang tenang dan pendiam, lebih sering tertunduk saat berjalan di lorong-lorong supermarket, sibuk dengan tugasnya mengatur barang. Namun kami sering bertemu saat jam istirahat. Di ruang karyawan yang sederhana, di sela makan siang, obrolan kecil kami mulai terjalin. Awalnya tentang pekerjaan. Seperti bagaimana aku terkadang kesal dengan pelanggan yang cerewet, atau saat mesin kasir macet, Mas Iksan hanya mendengarkan. Senyumnya tipis namun menenangkan. Seolah semua masalahku bisa teratasi hanya dengan menceritakan kepadanya. Lama-kelamaan, obrolan kami berkembang menjadi hal-hal pribadi, tentang keluarga, cita-cita, hingga mimpi-mimpi yang seringkali terasa jauh dari jangkauan. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana obrolan pertama kami tentang keluarga terjadi. Waktu itu, Mas Iksan sedang memakan nasi bungkusnya dengan tenang di sudut ruangan. Aku baru saja menyelesaikan shift pagiku dan duduk di sampingnya. Dengan malu-malu, aku pun membuka topik pembicaraan. Gimana? Capek nggak Mas? Kerja di bagian gudang, ngatur-ngatur barang, angkat-angkat berat gitu? Tanya aku. Mas Iksan mengangguk dengan pelan. Capek sih, tapi ya dinikmati aja. Namanya juga kerja kan? Jawabnya sambil tersenyum tipis. Dari percakapan sederhana itu, aku mulai tahu dia pria yang pendiam, tapi memiliki cara tersendiri dalam mengutarakan perhatiannya. Di sisi lain, kehidupanku di rumah juga penuh dengan kehangatan. Aku anak kedua dari 4 bersaudara. Kehidupan keluargaku cukup sederhana. Ayahku hanya seorang tukang sol sepatu di pinggir jalan, sedangkan ibuku mengurus rumah dan adik-adikku. Sejak lulus SMA, aku harus bekerja untuk membantu biaya sekolah Adi dan Rahman, adik-adikku yang masih kecil. Kakak pertamaku, Mas Ridwan, sudah menikah dan tinggal di luar kota. Jadi beban ekonomi keluarga sebagian besar ada di pundakku. Meskipun hidupku penuh dengan tanggung jawab, aku tidak pernah mengeluh. Bagiku, keluargaku adalah segalanya. Setiap uang yang aku hasilkan dari bekerja sebagai kasir, aku tabung dan sisihkan untuk kebutuhan rumah, membayar biaya sekolah, dan sesekali untuk membeli kebutuhan ayah dan ibu. Melihat senyum di wajah mereka ketika aku bisa membantu sedikit banyak, sudah cukup menjadi alasan bagiku untuk bertahan. Namun setelah mengenal Mas Iksan, hidupku terasa berbeda. Bukan hanya karena dia pria yang baik, tetapi juga karena dia memahami betapa pentingnya keluarga bagiku. Mas Iksan yang awalnya nampak seperti pria pendiam dan sulit ditebak, ternyata memiliki perhatian yang dalam. Saat kami semakin dekat, dia sering bertanya tentang adik-adikku. Bahkan terkadang ia juga sering memberikan hadiah atau uang untuk adikku saat ia bermain ke rumah. Aku masih ingat satu momen yang membuatku benar-benar yakin bahwa Mas Iksan memang pria yang baik. Suatu hari, aku bercerita tentang Rahman yang sedang membutuhkan biaya tambahan untuk les matematika karena dia sebentar lagi akan menghadapi ujian kelulusan di sekolah. Aku merasa terjebak karena penghasilan bulan itu sangat pas-pasan. Dan aku bingung bagaimana caranya membantu Rahman tanpa mengorbankan kebutuhan lain. Aku bisa bantu kalau kamu butuh. Gak usah malu, ini kan untuk adikmu juga. Kata-kata itu membuatku tertegun. Mas Iksan menawarkan bantuan untuk adikku, seolah keluargaku adalah keluarganya juga. Aku menolak tawarannya dengan tulus.
Tapi dari sana, aku sadar bahwa dia benar-benar peduli, bukan hanya padaku, tetapi juga pada orang-orang yang penting dalam hidupku. Aku belum pernah bertemu dengan pria yang seperti itu sebelumnya. Seseorang yang mau terlibat dalam masalah keluargaku tanpa merasa terbebani. Hubungan kami semakin dekat setelah itu. Setiap kali aku merasa lelah dengan beban tanggung jawab di rumah, Mas Iksan selalu ada untuk mendengarkan. Dia tak pernah menuntut apapun dariku, selalu memberikan ruang bagiku untuk menjadi diriku sendiri. Meskipun dia lebih pendiam dibandingkan aku, kehadirannya selalu menenangkan. Dia bukan tipe pria yang romantis dengan kata-kata manis, tapi cara dia memperhatikanku, memberiku bantuan kecil, dan mendengarkan setiap keluhanku membuatku merasa dihargai. Perlahan, aku mulai merasakan bahwa kehadirannya membawa kebahagiaan tersendiri dalam hidupku. Bahkan di antara kelelahan bekerja dan tanggung jawab keluarga yang berat, aku merasa lebih kuat karena aku tahu ada seseorang yang selalu perhatian denganku dan menyayangiku. Setiap kali kami bertemu, meski hanya untuk beberapa menit di ruang istirahat, ada perasaan hangat yang tak bisa kugambarkan. Begitulah awal dari hubungan kami. Hubungan yang awalnya sederhana, tumbuh dari percakapan kecil tentang kehidupan sehari-hari, hingga akhirnya menjadi sebuah ikatan cinta yang kuat. Di tengah kesederhanaan hidup, Mas Iksan hadir sebagai cahaya yang membuat semuanya terasa lebih cerah, meskipun kami berasal dari latar belakang yang berbeda. Perbedaan itu justru membuat kami semakin dekat. Aku dan Mas Iksan akhirnya memutuskan untuk menikah dengan sederhana. Pernikahan kami dilangsungkan di rumah orang tua Mas Iksan, dengan hanya dihadiri oleh keluarga dekat dan beberapa teman-teman kami. Pernikahan bukan tentang kemewahan atau pesta besar-besaran, tapi tentang komitmen dan langkah baru yang akan kami jalani bersama. Aku mengenakan kebaya sederhana, sementara Mas Iksan mengenakan jas yang kami sewa dari perias pengantin. Namun meskipun semuanya serba sederhana, kebahagiaan yang kami rasakan begitu besar. Setelah ijab kabul selesai, kami tersenyum bahagia sepanjang hari, seolah tak ada yang bisa merusak momen itu. Setelah menikah, aku pindah ke rumah Mas Iksan yang masih ditinggali oleh ayahnya, Pak Hadi, serta Mbak Tuti, kakak perempuan Mas Iksan, yang tinggal di sana bersama suaminya, Mas Wawan. Mereka tinggal di rumah itu karena Mbak Tuti merasa bertanggung jawab merawat ayah mereka yang sudah mulai menua. Rumah keluarga Mas Iksan tidak terlalu besar, tapi cukup nyaman. Aku langsung merasa diterima di sana. Mbak Tuti adalah sosok yang ramah dan perhatian, sementara Mas Wawan selalu humoris, seringkali membuat suasana rumah menjadi hangat dengan candaan-candaannya. Kehidupan setelah pernikahan berjalan dengan harmonis. Aku dan Mas Iksan masih bekerja seperti biasa. Aku tetap sebagai kasir di minimarket, sementara Mas Iksan di bagian gudang. Kami selalu berangkat dan pulang bersama, dan sesekali menikmati makan malam sederhana di luar, jika kami memiliki sedikit lebih banyak uang. Meskipun hidup kami sederhana, kami menikmati kebersamaan kami. Kami sering menghabiskan malam dengan hanya menonton televisi di ruang tamu, sambil bercengkrama dengan Mbak Tuti dan Mas Wawan. Pak Hadi kadang-kadang ikut bergabung, meski beliau lebih suka membaca koran di teras sambil menyeruput teh hangat. Setahun setelah pernikahan, kabar bahagia datang dalam hidup kami. Aku akhirnya hamil. Rasanya sulit dipercaya saat pertama kali mengetahui hal itu dari dokter. Aku pulang dengan hati yang penuh kegembiraan. Tak sabar untuk memberitahu Mas Iksan. Ketika aku memberitahunya, ekspresi wajah Mas Iksan berubah drastis. Mata yang biasanya tenang, kini penuh dengan cahaya kegembiraan yang luar biasa. Dia memelukku dengan erat, dan kami berdua menangis bahagia. Kabar kehamilanku langsung menyebar ke seluruh keluarga. Pak Hadi begitu senang mendengar bahwa dia akan segera memiliki cucu. Cucu pertama dalam keluarga ini. Mbak Tuti dan Mas Wawan pun sangat antusias. Namun di tengah kebahagiaan yang meluap itu, Mas Iksan mendatangiku suatu malam dengan sebuah permintaan yang tak terduga. Sayang, aku rasa kamu sebaiknya berhenti bekerja saja, biar kamu fokus pada kehamilanmu, katanya dengan lembut, sambil menggenggam tanganku. Aku terkejut mendengarnya. Kenapa Mas? Aku masih bisa kok bekerja. Lagi pula, pekerjaanku juga tidak terlalu berat. Kita butuh tambahan uang untuk kita nanti Mas, saat anak kita lahir. Semuanya pasti butuh biaya Mas. Mas Iksan menghela nafas panjang. Aku tahu sayang, tapi aku gak mau mengambil resiko. Kamu harus jaga kesehatanmu dan bayi kita. Lagi pula, aku masih bisa kok menghidupi kita berdua. Kita bisa berhemat lebih banyak, asal kamu dan bayi kita sehat. Aku menolak usulan itu dengan tegas. Bagiku, pekerjaan sebagai kasir bukanlah pekerjaan yang menguras fisik. Aku masih merasa mampu.
dan berpikir ini juga cara untuk membantu keuangan keluarga kami di masa depan. Mas Iksan tidak memaksaku, meskipun aku tahu dia masih khawatir. Akhirnya, kami sepakat bahwa aku akan terus bekerja dengan catatan aku harus menjaga kesehatanku dengan lebih baik. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Di bulan ketiga kehamilanku, sebuah tragedi menghantam kami. Suatu pagi, aku merasakan sakit yang luar biasa di perutku. Pada awalnya, aku mengira itu hanya kram biasa, tapi rasa sakit itu semakin intens, hingga akhirnya darah mulai keluar. Aku langsung panik, perasaan takut menjalar ke seluruh tubuhku. Mas Iksan yang baru saja pulang bekerja, langsung membawaku ke rumah sakit dengan wajah yang pucat, panik tak terkendali. Setelah diperiksa, dokter memberitahu kami kabar yang paling tidak ingin kami dengar. Aku mengalami keguguran. Dunia rasanya runtuh pada saat itu. Semua harapan dan impian yang kami bangun dalam beberapa bulan terakhir akhirnya hancur dalam sekejap. Aku tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menangis dalam pelukan Mas Iksan yang berusaha tetap tegar di hadapanku. Tapi aku tahu, di dalam hatinya, dia juga sangat terpukul. Hari-hari setelah kejadian itu terasa begitu suram. Rumah yang tadinya dipenuhi dengan tawa dan kegembiraan, kini diselimuti dengan keheningan yang menyakitkan. Pak Hadi dan Mbak Tuti menjadi penghiburku, tapi rasanya tidak ada yang bisa benar-benar mengurangi rasa sakit kehilangan itu. Malam-malamku dipenuhi dengan air mata, dan setiap kali aku memikirkan bayi yang tak pernah sempat kami peluk, hatiku terasa robek. Mas Iksan meski terlihat tegar, seringkali kudapati duduk termenung di teras, memandangi langit malam seolah mencari jawaban. Aku tahu dia juga merasakan duka yang mendalam, tapi dia berusaha untuk kuat. Setiap malam, dia akan memelukku dengan erat, seolah berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Meski kami berdua tahu, rasa kehilangan itu tak pernah benar-benar hilang. Kami berdua berusaha bangkit perlahan. Dukungan dari keluarga dan teman-teman membantu kami. Meskipun rasa kosong itu masih ada, hari demi hari kami mencoba menjalani hidup seperti biasa. Aku kembali bekerja setelah beberapa minggu istirahat. Meskipun setiap kali kembali ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang hilang. Namun di balik semua kesedihan itu, aku dan Mas Iksan tak pernah kehilangan harapan. Kami tahu, mungkin suatu hari nanti, keajaiban lain akan datang. Dan sampai saat itu tiba, kami akan terus berusaha, bersama-sama melewati setiap tantangan yang datang. 6 bulan setelah kehilangan anak pertama kami, sebuah harapan kembali muncul. Aku akhirnya hamil lagi. Kali ini dengan perasaan yang bercampur aduk antara harapan dan ketakutan. Setiap harinya akan berjalan di antara doa-doa yang tak pernah putus dan kecemasan yang menghantui. Namun kali ini Mas Iksan benar-benar berubah. Dia lebih protektif daripada sebelumnya, bahkan hampir berlebihan. Tak lama setelah aku mengabari tentang kehamilanku, dia dengan tegas memintaku berhenti bekerja. "Sayang, kamu perlu istirahat yang penuh. Aku tidak ingin ada resiko sedikit pun kali ini," ujarnya penuh tekad. Aku tahu dia melakukan ini karena cinta, tapi dalam hatiku, aku merasa kehilangan satu bagian dari diriku, pekerjaan yang selama ini membantu menopang keluargaku. Namun karena besarnya harapan kami untuk memiliki anak, aku menuruti permintaannya. Aku berhenti bekerja dan mulai fokus menjaga kehamilanku. Kami melakukan segala sesuatu dengan lebih hati-hati. Setiap kontrol ke dokter, Mas Iksan selalu memastikan aku mendapatkan perawatan yang baik. Dia selalu berada di sisiku, tak pernah membiarkan aku merasa sendiri. Bahkan, acara 7 bulanan bayi kami direncanakan dengan sangat matang. Kami mengundang keluarga dan teman-teman terdekat untuk merayakan harapan baru itu. Mbak Tuti, kakak Mas Iksan, mengurus semua persiapan, dan aku merasa begitu dikelilingi oleh cinta dan perhatian. Di setiap detik, aku membayangkan bayi kami, yang sudah kami siapkan namanya, akan tumbuh menjadi anak yang sehat dan bahagia. Namun pada usia kandunganku ke-8 bulan, malapetaka datang menghancurkan semua harapan itu. Tiba-tiba saja air ketubanku pecah saat tengah malam. Panik dan ketakutan, Mas Iksan langsung membawaku ke rumah sakit dengan tergesa-gesa. Aku terbaring di tempat tidur rumah sakit dengan nafas yang tersengal. Rasa sakit melingkupi seluruh tubuhku. Tapi lebih dari itu, ketakutan mulai merayap di pikiranku. Tatapan Mas Iksan yang cemas semakin memperparah keadaan. Saat kami sampai di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan. Wajahnya nampak tenang, dan tak lama kemudian dia memberikan kabar yang membuat dunia seakan runtuh. "Kondisi bayi di perutnya sangat kritis," ujar dokter dengan suara pelan tapi jelas. "Kami harus membuat keputusan cepat, menyelamatkan ibu atau mencoba menyelamatkan bayinya. Tapi resikonya sangat besar untuk keduanya." Aku dan Mas Iksan saling menatap. Mas Iksan menggenggam tanganku dengan erat,
Matanya dipenuhi dengan air mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. "Aku gak bisa kehilangan kamu, sayang," katanya dengan lirih. Suaranya hampir pecah. "Kamu harus selamat." Dan begitu saja dalam hitungan jam, bayi yang kami nantikan, harapan yang kami rajut selama berbulan-bulan, tak lagi ada. Hanya aku yang bisa diselamatkan. Kehilangan itu terasa begitu pedih, menghantam lebih keras dari sebelumnya. Rasanya seperti dunia berhenti berputar. Seolah tangis bayi yang selama ini kunantikan tak pernah datang. Yang ada hanya sunyi yang menyakitkan. Kehilangan anak kedua ini menghancurkan kami berdua. Aku merasa hampa. Bagaimana bisa? 2 kali harapan kami hancur. Kepedihan Mas Iksan semakin bertambah ketika ayahnya meninggal 6 bulan setelah keguguran kedua ini. Di rumah itu, suasana berubah drastis. Mas Iksan yang dulu selalu menjadi tempatku bersandar, perlahan mulai berubah. Mas Iksan semakin terpuruk dalam kesedihannya. Dia jarang bicara, seringkali menyendiri di kamarnya. Kesedihan itu seakan menelan segalanya yang ada di antara kami. Seakan tak cukup dengan rasa duka, bisikan-bisikan miring dari tetangga mulai terdengar. Orang-orang mulai berbisik bahwa aku adalah pembawa kematian. Mungkin dia dikutuk, lihat saja anaknya, tidak ada yang bisa diselamatkan. Bahkan mertuanya juga ikut mati, ujar salah satu seorang tetangga, dengan nada rendah namun jelas terdengar. Mas Iksan yang awalnya tak pernah mendengarkan hal semacam itu, kini mulai terpengaruh. Dia semakin tertutup, dan aku merasa jarak yang semakin membesar di antara kami. Setiap hinaan dan cibiran yang kudengar, terasa seperti menambah luka di hatiku. Beban di pundakku semakin berat, dan aku mulai merasa kehilangan diriku sendiri. Tidak kuat dengan tekanan yang terus datang dari segala arah, aku memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuaku. Aku berharap dengan jarak ini kami bisa menenangkan pikiran dan hati kami, serta memulai kembali kehidupan yang lebih damai. Di dalam hatiku, aku berharap Mas Iksan akan mengerti bahwa ini bukan takdir dari segalanya, bahwa masih ada harapan untuk kami bangkit kembali. Namun ketika aku meninggalkan rumah itu, ada perasaan ganjil yang menyelimutiku. Aku takut hubungan kami mungkin tidak akan pernah sama lagi. 3 bulan setelah kembali ke rumah orang tuaku, berita kebahagiaan yang tak pernah kubayangkan akhirnya datang. Aku kembali hamil. Meskipun hatiku dipenuhi dengan kegembiraan, bayangan kegagalan sebelumnya menghantui setiap langkahku. Setiap kali aku merasa sedikit ketidaknyamanan di tubuhku, kecemasan langsung merayap. Namun kali ini aku lebih berhati-hati, bahkan lebih dari sebelumnya. Aku mengikuti setiap anjuran dokter, menghindari pekerjaan berat, dan menjaga asupan makanan dengan sangat teliti. Mas Iksan meskipun sudah terlihat semakin jauh, tetap setia mengantarku ke dokter spesialis terbaik, terutama memastikan kehamilanku berjalan dengan lancar. Setiap pemeriksaan rutin ke dokter, penuh dengan doa dan harapan. Kali ini kami tidak berani terlalu optimis. Mas Iksan lebih pendiam, seolah takut untuk berbicara terlalu banyak tentang masa depan. Aku juga menahan diri dari menyiapkan apapun untuk bayi kami. Karena setiap benda yang kubeli, setiap pakaian bayi yang kulihat, terasa seperti mengingatkanku pada kehilangan sebelumnya. Namun pada akhirnya, rasa takutku menjadi kenyataan lagi. Di usia kandungan yang baru memasuki bulan keempat, rasa sakit itu kembali menyerang. Aku sudah mengenalinya. Rasa nyeri di perutku, disertai dengan bercak darah, menghantam diriku dengan kepanikan. Mas Iksan yang kebetulan ada di rumah saat itu, segera membawaku ke rumah sakit. Namun aku sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dokter yang menangani kehamilanku, dengan raut wajah yang penuh belas kasih, memberitahu kami bahwa rahimku terlalu lemah untuk mempertahankan kehamilan. Dia mengatakan sesuatu yang membuat duniaku terasa ambruk. Kemungkinan untuk hamil lagi sangat kecil, hanya sekitar 1%. Kata dokter itu dengan hati-hati. Mungkin sudah saatnya kalian mempertimbangkan opsi lain. Vonis itu menghantamku begitu keras. Bukan hanya karena keguguran yang kami alami untuk ketiga kalinya, tapi juga karena pernyataan bahwa aku hampir tidak mungkin menjadi seorang ibu. Aku merasa diriku hancur, seolah seluruh identitasku sebagai wanita telah tercabut dari akarku. Aku terpuruk dalam rasa bersalah, meski tak ada yang bisa aku lakukan untuk mencegah ini. Sementara itu, Mas Iksan yang sebelumnya menjadi sandaranku mulai menjauh dengan cara yang sangat menyakitkan. Dia tidak lagi memberiku kata-kata penghibur atau pelukan hangat seperti dulu. Perlahan, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya yang sebelumnya tersembunyi. Dia menjadi dingin, marah dan frustasi. Setelah kegagalan seolah-olah menambah jarak di antara kami. Dan aku tahu, dia menyalahkanku dalam diam. Setelah vonis dokter bahwa peluangku untuk bisa hamil hanya 1%,
Mas Iksan mulai menunjukkan perilaku yang tak pernah kubayangkan akan datang dari dirinya. Awalnya dia hanya terlihat acuh tak acuh. Dia sering pulang terlambat, dan bahkan ketika di rumah, dia tidak lagi berbicara banyak denganku. Setiap kali kami bertemu, matanya penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang tak terucapkan. Aku tahu, dia terjebak dalam rasa kecewa yang mendalam. Bukan hanya karena kehilangan anak-anak kami, tapi juga karena harapan untuk memiliki keluarga telah pupus. Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam diri Mas Iksan semakin nyata. Dia sering pulang dalam keadaan mabuk. Aroma alkohol menyengat dari tubuhnya. Jika aku mencoba berbicara dengannya, dia langsung marah. Suaranya meninggi, dan amarahnya tak terkendali. Aku sering terdiam dalam ketakutan, takut memicu kemarahannya lebih jauh. Hingga pada suatu malam, saat emosinya meledak, Mas Iksan memukulku untuk pertama kalinya. Pukulan itu tidak hanya melukai fisikku, tetapi juga meruntuhkan seluruh kepercayaan yang pernah kumiliki padanya. Aku merasa seperti hidup dalam mimpi yang buruk yang tidak pernah berakhir. Setiap harinya aku menahan rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional. Orang tuaku yang tahu tentang apa yang telah terjadi tidak berani menegur Mas Iksan. Mereka melihat bagaimana dirinya yang dulu lembut berubah menjadi pria yang penuh amarah dan dendam. Mereka takut, dan aku lebih takut lagi. Setiap hari aku berharap Mas Iksan akan kembali seperti dulu, tetapi harapan itu semakin jauh dari kenyataan. Aku sering terjaga di malam hari, menangis dalam kesunyian, merasakan beban kesedihan yang tak terhingga, bukan hanya karena kehilangan anak-anak kami, tapi juga karena kehilangan Mas Iksan yang dulu. Orang yang dulu berjanji akan mendukungku dalam suka dan duka, kini berubah menjadi sosok yang tak lagi kukenali. Harapan-harapan itu untuk menjadi ibu, untuk membangun keluarga yang bahagia bersama Mas Iksan, semuanya telah hancur berkeping-keping. Aku merasa terjebak, sendirian dalam pernikahan yang telah berubah menjadi bayang-bayang dari apa yang pernah indah. Berbulan-bulan telah berlalu sejak dia pergi dari rumah setelah memukulku. Di awal kepergiannya, aku masih mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi. Berharap dia hanya butuh waktu untuk menyendiri dan merenung. Namun semakin lama waktu berlalu tanpa kabar, harapan itu kian redup. Aku tak tahu di mana dia berada, dan tak ada satupun pesan atau telepon darinya. Kehidupanku terasa hampa, bagai hidup di dalam kekosongan. Setiap hari aku terbangun dengan perasaan yang sama, kesepian dan kehilangan. Untuk meluapkan rasa sakit yang terus menghantuiku, aku memutuskan untuk memulai usaha kecil. Aku membuka warung sembako di depan rumah orang tuaku. Berjualan sembako memberiku alasan untuk bangun setiap pagi, berinteraksi dengan tetangga, dan yang paling penting, memberiku penghasilan. Meskipun kecil, usaha ini membuatku merasa sedikit berharga. Setidaknya aku bisa membantu diriku sendiri tanpa terus-menerus memikirkan kesedihan yang menyesakkan dadaku. Namun di balik kesibukan itu, rasa hampa tetap merajalela. Tak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan di dalam hatiku. Setiap senja menjelang, aku teringat saat-saat bersama Mas Iksan. Bagaimana kami dulu saling berbagi cerita tentang hari-hari kami. Sekarang, yang tersisa hanyalah bayangan dan pertanyaan tentang di mana dia berada, dan apa yang membuatnya pergi begitu saja. Lalu setelah 8 bulan berlalu, kabar yang tak terduga tiba. Mas Iksan sedang sakit parah dan dirawat di rumah mendiang ayahnya. Kabarnya selama dia pergi, Mas Iksan bekerja di proyek bangunan di luar kota, mencoba mengalihkan diri dari masalah yang menghantam pernikahan kami. Namun bukannya memperbaiki diri, dia justru terlibat dalam gaya hidup yang semakin tidak sehat. Mabuk-mabukan menjadi kebiasaannya. Dan bahkan lebih buruk, dia sering menyewa wanita malam untuk mengisi kekosongannya. Hatiku sakit mendengar hal itu. Rasa marah dan kecewa bercampur menjadi satu, menggerogoti diriku. Namun di sisi lain, aku tahu bahwa di balik semua kekecewaanku, aku masih mencintai Mas Iksan. Dia adalah suamiku, dan meskipun dia telah berbuat banyak kesalahan, aku masih merindukan dirinya yang dulu. Mas Iksan yang lembut, penuh perhatian, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Ketika aku mendengar bahwa Mas Iksan terjatuh dari bangunan tempatnya bekerja dan mengalami patah tulang di tangannya, aku tidak bisa tinggal diam. Dengan perasaan campur aduk, aku mulai pergi ke rumah ayahnya. Saat aku tiba di sana dan melihat keadaan Mas Iksan, semua amarah dan kekecewaan yang kurasakan seolah-olah mencair. Mas Iksan terlihat sangat lemah dan rapuh, jauh dari sosok yang kuat yang dulu ku kenal. Wajahnya pucat, dan matanya redup, seolah tak ada lagi sisa kehidupan yang penuh semangat dalam dirinya. Tanpa banyak bicara, aku memutuskan untuk membawanya pulang ke rumah orang tuaku. Meski hatiku penuh dengan luka,
Aku tak bisa meninggalkannya dalam kondisi seperti itu. Aku merasa ada kewajiban sebagai seorang istri untuk merawatnya. Meskipun masa lalu kami penuh dengan kepahitan. Selama 3 bulan penuh, aku merawat Mas Iksan dengan sepenuh hatiku. Setiap hari aku memberinya obat, membersihkan lukanya, dan memasakkan makanan yang sehat untuknya. Kadang-kadang, di malam yang sunyi aku terjaga hanya untuk melihatnya tidur, mencoba mengingat kembali pria yang pernah menjadi sumber kebahagiaanku. Perlahan, kesehatan Mas Iksan mulai membaik, tubuhnya kembali kuat, dan luka-luka di tubuhnya mulai sembuh. Namun di dalam hatiku, masih ada luka yang belum tertutup. Meskipun aku telah mengorbankan banyak hal untuk merawatnya, rasa kecewa dan rasa sakit hati atas apa yang telah dia lakukan tetap mengendap di dalam pikiranku. Suatu malam, setelah Mas Iksan benar-benar sembuh, dia duduk di sampingku di meja makan. Dia menundukkan kepalanya, tampak berat untuk mengucapkan kata-kata yang sudah lama ingin ku dengar. "Aku minta maaf, Ra," kata Mas Iksan. Suaranya pelan namun penuh penyesalan. "Aku tahu aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku mengecewakanmu. Aku menyakiti perasaanmu. Tapi aku berjanji, aku akan berusaha. Aku akan memperbaiki segalanya. Aku ingin kita kembali seperti dulu." Mendengar janji itu, hatiku terasa bergetar. Aku ingin percaya padanya. Ingin percaya bahwa semua ini bisa diperbaiki. Namun aku juga tahu bahwa perjuangan ini tidak akan pernah mudah. Kami telah melalui banyak cobaan dan butuh lebih dari sekedar janji untuk menyembuhkan luka yang ada di antara kami. Meski begitu, di dalam diriku ada harapan kecil yang perlahan tumbuh. Mungkin dengan kesabaran dan cinta, kami bisa menemukan jalan untuk memperbaiki pernikahan kami yang telah lama retak. Setelah semua badai yang kami lalui, ada secercah harapan yang mulai tumbuh di kehidupan kami. Perlahan, Mas Iksan mulai terlibat dalam usaha toko sembako kecil yang aku kelola. Pada awalnya, aku tak terlalu berharap banyak. Dia masih dalam proses penyembuhan, bukan hanya dari luka fisiknya, tetapi juga dari berbagai masalah emosional dan mental yang selama ini dia pendam. Namun melihatnya mulai terlibat aktif di toko sembakoku yang aku kelola dengan susah payah memberikan harapan baru bagi hubungan kami. Setiap pagi, aku bangun lebih awal. Mas Iksan membantu menata barang-barang di rak, memeriksa stok yang perlu ditambah, dan sesekali mengantar pesanan kepada pelanggan tetap. Ini adalah hal yang sangat sederhana, tapi terasa seperti awal yang baru bagi kami berdua. Tak ada lagi suasana tegang seperti dulu. Kini kami berdua fokus pada hal yang sama, membangun kembali kehidupan yang hancur. Semakin hari, toko sembako kecil kami mulai berkembang. Awalnya hanya melayani tetangga sekitar, namun lama-kelamaan, berkat reputasi baik yang kami bangun, semakin banyak pelanggan dari luar yang datang. Mas Iksan kini penuh dengan semangat dan ide-ide baru. Dia mulai berpikir untuk memperluas usahanya. Kami menambahkan berbagai produk baru, memperbaiki tata letak toko agar lebih nyaman, dan bahkan memanfaatkan media sosial untuk menarik pelanggan dari luar daerah. Hari-hari kami pun menjadi lebih ringan. Kami kembali tertawa bersama, bercanda di sela-sela pekerjaan, dan mulai merencanakan masa depan yang sempat kami tinggalkan. Bekerja berdua di toko memberikan kami banyak waktu untuk berbicara. Hubungan kami yang dulu terasa begitu rapuh, kini terasa semakin kuat. Meski ada luka di masa lalu, kami berdua seolah menemukan cara untuk menyembuhkannya bersama. Perlahan tapi pasti, toko sembako kami berubah jadi warung kecil menjadi lebih besar dan lebih sukses dari yang pernah kubayangkan. Kami menambah satu ruangan baru untuk stok barang, memperluas etalase, bahkan menyewa 1 atau 2 pekerja untuk membantu melayani pelanggan saat-saat ramai. Kehidupan kami mulai membaik secara finansial, dan itu membuat beban yang selama ini kami rasakan menjadi sedikit lebih ringan. "Aku bangga sama kamu, sayang," ucap Mas Iksan suatu malam setelah kami selesai menghitung hasil penjualan hari itu. "Kamu yang memulai ini semua, dan sekarang lihatlah, kita bisa sukses bersama." Kata-katanya membuatku tersenyum. Namun lebih dari itu, aku merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, rasa dihargai. Mas Iksan yang dulu penuh dengan amarah dan ketidakpedulian, kini menjadi suami yang mendukung dan menghargai usahaku. Waktu berjalan dengan begitu cepat, dan usiaku yang telah menginjak 40 tahun terasa begitu sekejap mata. Sejak keguguran yang terakhir, aku sudah menyerah pada harapan untuk memiliki anak. Bertahun-tahun berusaha, melewati keguguran demi keguguran, kehilangan harapan, dan menjalani hari-hari yang sunyi. Aku dan Mas Iksan akhirnya berdamai dengan kenyataan.
bahwa kami mungkin tak akan pernah menjadi orang tua. Namun hidup selalu memiliki cara yang misterius untuk memberikan kejutan. Di tengah kesibukan kami mengelola toko sembako yang semakin sukses, aku mulai merasa ada yang berbeda. Pada awalnya, aku tidak terlalu memikirkan perubahan kecil pada tubuhku. Mungkin ini hanya kelelahan biasa, pikirku. Namun mual yang terus-menerus di dalam tubuhku yang terasa semakin berat membuatku tergerak untuk memeriksakan ke dokter. Ketika dokter memberitahuku bahwa aku hamil, aku nyaris tidak percaya. Usiaku 40 tahun, dengan segala kondisi kesehatanku yang rentan. Kehamilan ini terasa seperti mimpi. Aku bahkan meminta dokter untuk memeriksakan ulang. Berpikir mungkin ada kesalahan, tapi hasilnya tetap sama. Aku hamil. Aku langsung memeluk Mas Iksan. Air mata kebahagiaan mengalir di pipiku. Keajaiban ini datang begitu aku sudah benar-benar berhenti berharap. Mas Iksan nampak terkejut, tetapi dalam sorot matanya terlihat kebahagiaan yang terelakkan. Kita diberi kesempatan lagi, bisiknya dengan lembut sambil memelukku dengan erat. Matanya basah oleh air mata. Dan untuk pertama kalinya, aku merasakan harapan itu kembali menyala di dalam hati kami. Kehamilan kali ini berjalan lebih lancar dari yang pernah kubayangkan. Setiap hari Mas Iksan memperhatikan kesehatanku dengan penuh cinta. Dia lebih protektif dari sebelumnya, memastikan aku tidak terlalu lelah dan selalu menjaga asupan makanan dengan ketat. Kami seringkali duduk bersama di malam hari, membicarakan masa depan, membayangkan bagaimana kelak kehidupan kami dengan anak yang telah lama kami impikan. Rasa takut keguguran yang dulu selalu menghantui, kini perlahan-lahan berganti dengan harapan dan doa yang penuh keyakinan. Hari demi hari berlalu, dan setiap bulan terasa seperti sebuah kemenangan kecil. Aku tidak berani terlalu berharap di awal, tapi dengan setiap gerakan kecil yang kurasakan di dalam rahimku, aku semakin yakin bahwa kali ini Allah benar-benar memberikan kami anugerah yang luar biasa. Saat usia kandunganku memasuki 9 bulan, aku mulai merasakan kontraksi. Kami bergegas ke rumah sakit. Perasaan campur aduk antara ketakutan dan harapan menyelimuti kami. Namun proses persalinan kali ini berjalan dengan lancar. Ketika tangisan pertama bayi kami terdengar di ruang itu, semua rasa sakit, kehilangan, dan penantian yang panjang selama bertahun-tahun terasa sirna seketika. Air mata kebahagiaan mengalir tanpa bisa kutahan. Dokter meletakkan bayi laki-laki kami di pelukanku, dan di saat itulah aku benar-benar merasakan keajaiban. Mas Iksan berdiri di sampingku, tak henti-hentinya memandangi putra kami dengan mata yang penuh kekaguman. Akhirnya dia ada di sini, ucapnya dengan pelan, seolah masih tak percaya bahwa harapan yang kami pikir sudah musnah kini hadir nyata di hadapan kami. Di sampingku, Mas Iksan berkata dengan lirih, "Bagaimana kalau kita beri nama dia Ryan Alvarezi, yang artinya pintu surga bagi mereka yang rajin dan bersemangat, seperti kehidupan kita." Aku hanya tersenyum, mengangguk setuju. Nama itu terdengar indah, penuh makna, dan membawa harapan. Ryan nampak begitu sehat, sempurna, dan penuh pancaran kebahagiaan. Di tengah-tengah kelelahan setelah persalinan, aku merasa seolah seluruh perjalanan panjang yang telah kami tempuh terbayar dengan kebahagiaan yang tak terkatakan. Tangisan Ryan adalah bukti nyata bahwa dalam kegelapan yang dalam masih ada cahaya harapan yang tak pernah benar padam. Setelah membawa Ryan pulang, kehidupan kami berubah menjadi sesuatu yang tak pernah kami duga sebelumnya. Mas Iksan kini menjadi ayah yang penuh perhatian. Dia sering menggendong Ryan, berbicara kepadanya dengan lembut, dan selalu hadir di setiap momen penting. Hubungan kami pun semakin erat, lebih kuat daripada sebelumnya. Anak kami menjadi pusat dari kehidupan baru yang kami bangun. Kehidupan yang penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan rasa syukur. Toko sembako kami juga semakin berkembang, seolah-olah keberuntungan kini telah berpihak kepada kami dalam segala hal. Meskipun kehidupan kami kini lebih sibuk dengan kehadiran Ryan, kami merasa segalanya jauh lebih ringan. Kami sering mendukung satu sama lain, menjalani hari-hari dengan penuh semangat yang baru. Setiap senyum dan tawa kecil dari Ryan menjadi pengingat bahwa keajaiban bisa datang kapan saja, bahkan di saat kami sudah hampir menyerah. Di tengah semua kebahagiaan ini, aku sering merenung tentang perjalanan panjang yang telah kami lalui, dari kehilangan demi kehilangan, hingga titik di mana aku merasa hancur tak berdaya. Kini semua terasa seperti bagian dari rencana yang lebih besar. Aku menyadari bahwa semua cobaan yang kami lalui membentuk kami menjadi lebih kuat, lebih menghargai setiap momen kecil dalam hidup. Hinaan dan gosip di masa lalu tak berarti lagi. Kini aku dan Mas Iksan
hidup dalam damai, dipenuhi dengan cinta dan keberkahan yang tak ternilai. Saat aku menimang Ryan di suatu malam, aku teringat pada setiap doa yang pernah kupanjatkan selama bertahun-tahun. Dalam hati, aku berbisik, "Terima kasih ya Allah untuk keajaiban ini." Aku tahu bahwa meskipun perjalanan hidup kami tidak mudah, pada akhirnya rencananya selalu yang terbaik. Kini hidupku terasa lengkap. Anak yang selama ini kami nantikan akhirnya hadir dalam kehidupan kami, melengkapi segala yang telah hilang. Kami tak lagi hanya berharap, kami hidup dalam keajaiban yang nyata. Dan untuk itu, aku akan selalu bersyukur sepanjang hidupku.